Halo rekan-rekan semua, kali ini jumpa lagi dengan saya. Kali ini saya akan membagikan trik atau cara untuk membeli smartphone bekas. Tidak bisa dipungkiri kalau memang harga menjadi faktor penting atau faktor penentu dalam kita memilih sebuah smartphone. Ketika kita menginginkan sebuah smartphone yang cukup baik speknya, yang memenuhi dengan kebutuhan kita akan terbentur dengan harga yang cukup tinggi, sementara kita tidak memiliki uang untuk membeli smartphone dengan harga yang cukup tinggi. Maka salah satu solusinya adalah membeli smartphone yang second atau 2ND atau bekas. Tapi kita juga harus pintar-pintar memilih ketika kita memutuskan untuk membeli smartphone tersebut dengan kondisi second. Nah, yang pertama tentu kita harus menentukan dulu kebutuhan smartphone kita, apa yang kita inginkan, apa yang mau kita pakai smartphone tersebut. Sebenarnya apa yang kita butuhkan dari smartphone tersebut, apakah kameranya, atau performanya, atau desainnya, atau mungkin baterainya. Itu merupakan beberapa pilihan yang kita harus pertimbangkan ketika sebelum memutuskan untuk membeli sebuah smartphone. Mungkin juga SIM cardnya single SIM atau dual SIM, atau mungkin micro SD-nya support atau enggak, dan lain-lain, internalnya segede apa, RAM-nya segede apa. Itu merupakan beberapa faktor yang sangat menentukan. Tentu saja merek juga menjadi salah satu faktor dalam kita menentukan sebuah smartphone. Semakin branded sebuah smartphone tersebut, biasanya Samsung, Sony, LG, itu merupakan semakin bagus ya, tetapi tentunya dengan harga yang cukup tinggi juga. Nah, untuk kita bisa memutuskan hal-hal pertimbangan tersebut, kita bisa coba membuka review-review di YouTube ataupun di website atau di manapun itu, mungkin teman atau gimana. Coba reviewnya dulu kita cari, baru kita bisa menentukan smartphone mana yang sesuai dengan kebutuhan yang kita cari. Nanti setiap smartphone walaupun harganya mahal, tentu ada plus minusnya masing-masing. Kemudian yang perlu diperhatikan kedua adalah survei harga di daerah teman-teman semua. Jadi untuk harga second sendiri memang bervariasi antara tempat yang satu dengan yang lain. Jadi saran saya teman-teman bisa survei dulu via OLX, biasanya harga di situ pasti akurat ya. Harga second sebuah smartphone berbeda-beda, bisa dicek via OLX supaya ketika teman-teman beli itu tidak mendapatkan harga yang kemahalan. Artinya beli second itu harus wajar-wajar saja sesuai dengan pasaran yang ada. Kalau beli baru memang gampang ya, rata-rata harganya sama, tapi kalau second kita harus pintar-pintar memilih harga yang sesuai dengan kondisi si handphone yang mau kita beli tersebut. Nah, setelah semuanya itu kita cek, baru setelah kita memutuskan untuk membeli smartphone tersebut, kita harus mengecek satu persatu fungsi-fungsi dasar yang ada pada smartphone tersebut. Apakah masih berfungsi dengan baik atau ada kerusakan ataupun error. Nah, pada beberapa smartphone memang berbeda-beda cara mengeceknya ya. Di sini saya ada contoh, dua-duanya Samsung ya. Di sini Samsung Galaxy Mega, ini Samsung Galaxy S3. Dan tentunya ini dua-duanya sudah bekas ya, sudah dipakai lama. Nah, kira-kira bagaimana mengecek smartphone bekas sebelum kita membelinya? Jadi yang pertama kita ngelihat secara fisik. Ketika sebuah smartphone bekas yang tentunya sudah dipakai agak lama, kalau fisiknya masih mulus, itu berarti smartphone tersebut memang dirawat sama yang punya. Jadi bisa dikatakan itu smartphone terawat. Jadi besar kemungkinan teman-teman bisa mendapatkan smartphone yang masih layak pakai, masih bagus. Jadi contoh seperti ini Galaxy S3. Ini keluaran tahun 2012, tapi kondisi fisiknya masih cukup mulus. Dan ini saya mendapatkan seharga 950.000. Ini berarti masih sama yang punya, dirawat ya, dirawat baik-baik selama dia memakainya. Kalau yang ini Galaxy Mega, saya beli tahun 2013 atau 14 lupa, dan masih cukup bagus, memang saya merawatnya ya. Jadi kira-kira seperti itu. Kemudian kita bisa mengecek kelengkapannya, apakah si smartphone tersebut masih lengkap, baik dari kotaknya, aksesorisnya, charger, headphone, ataupun maksud saya handsfree, apakah masih ada buku-buku. Kalau perlu kita cari yang masih garansi, karena setiap smartphone baru biasanya ada garansi 1 tahun ya. Jadi usahakan untuk membeli smartphone yang masih garansi, karena
ketika ada suatu masalah kita masih bisa untuk menggaransikan ke gerainya. Jadi istilahnya membeli smartphone bekas pun ada yang masih garansi. Kemudian setelah kita mengecek secara fisik, kita bisa mengecek melalui kode-kode yang tersedia di masing-masing smartphone. Sebagai contoh, untuk Samsung sendiri kode rahasianya adalah bintang pagar 0 bintang pagar. Nah, di sini ada beberapa pilihan menu yang bisa kita fungsikan untuk mengecek dari kondisi smartphone tersebut. Pertama, ini ada tampilan LCD-nya. Nah, ini baik ya, ini sebenarnya warna merah karena tangkapan kamera saya ini kurang bagus, jadi kelihatan oranye ya. Ini warna merah, jadi kita harus mengecek apakah ada piksel-piksel yang mati atau titik-titik yang tidak jelas. Kalau ada berarti itu smartphone sudah bermasalah ya. Kemudian warna hijau, dan ini masih utuh, bagus. Biru, dan yang lain-lainnya. Nanti terus ada receiver ya, bunyi ya. Receiver ini kayak semacam sinyal ya, jadi kalau seperti ini bagus. Kemudian ada vibration. Nah, vibration ini getar, apakah masih berfungsi atau tidak. Ketika kita memencet vibration harusnya dia bergetar, berarti masih normal. Dan ada dimming. Ini merupakan gradasi warna ya, apakah ada masalah atau tidak, berarti bagus. Kemudian kamera, megacam kamera. Nah, untuk kamera sendiri bisa dicek secara langsung di aplikasi kameranya ataupun via ini. Nah, kita tutup seperti ini, full. Apakah ini terlihat full gelap? Kalau full gelap berarti kameranya masih normal. Tapi kalau ada semacam bintik-bintik merah atau putih itu berarti ada masalah. Jadi itu sudah tidak normal. Kalau seperti ini normal ya. Kemudian ada sensor. Nah, untuk sensor sendiri memang masing-masing handphone berbeda ya kelengkapannya ya. Kalau di sini kebetulan giroskopnya juga ada, light sensor, proximity, dan semuanya berjalan. Nah, ketika kondisi ini terus berjalan, artinya dia sensor sedang bekerja dan berarti masih berfungsi dengan baik. Kemudian touchscreen. Nah, ini poin yang paling penting untuk membeli smartphone terutama Android, karena bagaimanapun navigasi kita akan kesusahan ketika touchscreen-nya bermasalah. Nah, ini kita coba seperti ini. Nah, bagus ya, bagus, full. Kemudian tengah normal, ini juga normal, tidak ada masalah. Nah, berarti normal, touchscreen-nya normal. Kemudian ada speaker. Ya, masih bagus. Ini tombol-tombol ya, kita bisa cek. Volume oke, volume atas oke, power oke, home oke, menu oke, back oke, dan masih berjalan semua. Kemudian front kamera, nah tidak usah ya. Kemudian kita lanjutkan ke LED. Dia warna merah, oke, hijau, biru, mati, oke. Ini yang lain-lain sebenarnya penting nggak penting ya, tapi bisa dicoba satu persatu, tidak perlu saya jelaskan di sini. Ini harus di warna black ya, masih oke juga. Nah, kalau sudah, ini bisa kita katakan bahwa si smartphone ini baik-baik saja, tapi tidak ada salahnya kita melakukan pengecekan secara menyeluruh. Contoh, kamera kita tadi sudah coba kita kamera yang sebenarnya ya, yang aplikasi sebenarnya. Ya, bagus ya, masih normal. Ya, masih oke. Kemudian coba kita cek apakah smartphone ini sudah di-upgrade atau belum. Oh, itu nanti saja, itu tidak terlalu bermasalah. Kita bisa mengupgrade yang sendiri kalau belum. Baterai. Nah, ini baterai ini cukup berpengaruh ya, apakah smartphone second yang mau kita pakai itu baterai masih bagus atau tidak. Caranya masuk ke pengaturan.
ke pengaturan ya. Kita pilih baterai. Kemudian kita pilih layar. Nah, di sini. Di sini sangat bisa menjelaskan bagaimana kekuatan sebuah baterai, apakah masih normal atau tidak. Waktu aktif di sini maksudnya seberapa tahan sebuah baterai bisa menyalakan layar. Jadi waktu aktif di sini artinya waktu aktif layar. Di sini kebetulan tertera 7 menit 59 detik. Rata-rata baterai normal itu antara minimal 3 jam. Jadi dari 100% sampai 0% itu minimal bisa aktif selama 3 jam. Kalau kurang dari itu berarti handphone tersebut sudah bisa dibilang baterainya ngedrop ya. Jadi waktunya mengganti baterai. Jadi itu sebenarnya penting juga mengecek kesehatan baterainya apakah masih layak untuk dibeli atau tidak. Ketika Anda mengetahui bahwa baterainya sudah ngedrop, Anda pun masih tetap bisa membeli handphone tersebut dengan catatan harus mengeluarkan uang lebih untuk membeli baterai penggantinya, seperti itu. Nah, untuk smartphone lain hampir sama cara mengeceknya. Ini Samsung juga, tapi sudah saya custom dengan MIUI ya. Jadi kayak Xiaomi dalamnya. Pada dasarnya hampir sama semua pengecekannya, standar pengecekannya, hanya saja kode pengecekannya berbeda ya. Kalau untuk Samsung tadi bintang pagar kosong bintang pagar. Kalau untuk beberapa merek lain, coba nanti saya carikan terus saya taruh di deskripsi ya, supaya untuk menjadi acuan teman-teman dalam mengecek smartphone second. Nah, selain itu, ketika semuanya sudah dicek dan kondisinya baik-baik saja, kita juga harus melihat segel di belakang. Caranya dimatikan dulu. Matikan dulu ya. Kemudian kita buka penutup belakangnya. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini artinya dia masih segel, belum pernah bermasalah dan belum pernah dibongkar. Jadi ini masih layak untuk dibeli. Kalau ternyata smartphone yang akan coba atau tes itu segelnya sudah tidak bagus, itu berarti sudah pernah dibongkar, atau intinya segelnya sudah jebol ya. Artinya smartphone tersebut pernah bermasalah dan kemungkinan besar akan timbul masalah lagi ya ketika dipakai meskipun sudah dibenerin. Jadi saran saya ketika menemukan hal tersebut, jadi sudah tidak segel, sebaiknya urungkan untuk membeli smartphone tersebut. Nah, perlu diketahui untuk segel sendiri tidak selamanya seperti ini ya. Tidak selamanya seperti ini. Kebetulan kalau Samsung dia ada segel sein di sini. Segel sein. Kadang di sini, kadang di sini. Tapi untuk beberapa merek lain kadang dia segelnya ditutupkan pada bautnya langsung. Nah, ini seperti ini. Ditutupkan di bautnya sini. Jadi ketika segel tersebut sudah rusak, artinya sudah pernah dicoba untuk membongkar atau membuka baut tersebut. Ini penting. Jadi ini penting. Nah, kira-kira seperti itu ketika akan mengecek semua smartphone. Dan apabila semuanya sudah beres, sudah bagus dan berjalan dengan lancar, coba gunakan smartphone tersebut untuk menelpon dengan cara diisi kartu ya. Biasanya kalau orang jual HP memang tidak ada kartunya, coba membawa kartu sendiri, diisi kartu. Apakah sinyalnya bisa keluar dengan sempurna? Dicoba sinyal internetnya apakah keluar juga. Kalau sudah, dicoba untuk menelpon, ada masalah atau tidak. Kalau semuanya berjalan lancar, berarti smartphone tersebut masih layak dan siap untuk dibeli. Catatan satu lagi, kalau bisa minta garansi personal dari orang yang menjual smartphone tersebut, entah 1 atau 2 atau 3 hari, untuk menjamin bahwa smartphone tersebut benar-benar masih bagus. Untuk garansi personal sendiri mungkin bisa minta fotokopi KTP atau yang lain-lain sebagai jaminan ketika smartphone tersebut sama pembelinya dinyatakan normal, tapi dalam beberapa hari pemakaian ada masalah, teman-teman bisa meminta pertanggungjawabannya, entah mau dibalikin uangnya atau seperti apa, itu nanti ada persetujuan akan sendiri. Ya, kira-kira seperti itu tips dari saya, semoga bisa membantu. Oh ya, jangan lupa poin yang lain juga, membawa power bank ya ketika mengecek smartphone bekas. Membawa power bank sendiri, kemudian dicoba cas di tempat tersebut.
dan ditunggu agak beberapa saat apakah pengecasannya normal atau lama atau justru tidak masuk. Itu juga cukup penting. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi teman-teman ketika memutuskan untuk membeli sebuah smartphone bekas, supaya tidak kecewa di kemudian hari. Ya, itu saja tips dari saya. Terima kasih sudah menyaksikan video saya. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya.